kembali dengan Bu Arum. Assalamualaikum, salam semangat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, ucapkan waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Untuk menjawabnya, kita nyanyikan bersama-sama yuk lagu berikut. Assalamualaikum, salam semangat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, ucapkan waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Anak-anak jawab baik ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Nah, semoga anak-anakku di kelas 4 ini selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, anak-anak, kita saat ini berada di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan 5M. Apakah saja itu? Ya, yang pertama memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas sosial. Agar anak-anak muda dalam menghafalkannya, mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kita taati protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarakmu. Hindari kerumunan, batasilah mobilitas. Itu semua demi keselamatan semua. Sekali lagi ya. Ayo kita taati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarakmu. Hindari kerumunan, batasilah mobilitas. Itu semua demi keselamatan semua. Ya, setelah kita menyanyikan lagu ini bersama-sama, anak-anak selama masa belajar di rumah harus menaati protokol kesehatan 5M ini supaya anak-anak selalu sehat, selalu terhindar dari virus corona. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi. Tujuan pembelajaran kita hari ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, menganalisis jenis-jenis energi di sekitar kita. Yang kedua, menceritakan pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis pemanfaatan energi alternatif. Nah, anak-anak, untuk menjaga kesehatan kita, salah satunya adalah dengan cara apa anak-anak untuk mendapat vitamin D? Iya, dengan cara berjemur seperti gambar berikut ini. Nah, saat kita berjemur, kita memanfaatkan energi apa saja anak-anak? Ya, energi matahari. Pintar. Nah, kita hari ini akan mempelajari macam-macam sumber energi, lalu pemanfaatan energi tersebut, serta apa saja sih sumber energi alternatif yang ada di bumi ini. Nah, agar anak-anak selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, ayo kita lakukan tepuk anak rajin. Siapa anak rajin tepuk tangan? Siap untuk belajar tepuk tangan. Siapa anak rajin siap untuk belajar?
siap menjadi pintar tepuk tangan. Rajin semua ya anak-anak kelas 4. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sumber energi. Ada apa saja sih sumber energi? Yang pertama ada matahari, kemudian ada angin, air, bunyi, listrik, kemudian ada juga sumber energi panas dan sumber energi gerak. Kita akan mempelajari semuanya pada hari ini. Nah, sebelumnya ada yang tahu sumber energi itu apa? Ya, sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, setelah anak-anak mengetahui berbagai macam sumber energi pada hari ini, ayo kita ketahui apa saja contohnya. Nah, yang pertama, contoh pemanfaatan sumber energi matahari. Ada yang tahu? Ya, sumber energi matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, kemudian untuk berjemur, dan kita dapat mendapatkan vitamin D dari proses kita berjemur. Kemudian energi matahari juga dapat dimanfaatkan untuk panel surya yang dapat menghasilkan listrik. Nah, dapat juga untuk proses fotosintesis atau proses memasak pada tumbuhan. Energi matahari juga dapat membunuh bakteri merugikan. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita menuju ke energi air. Nah, air sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Misalnya untuk diminum, untuk diminum, untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman. Apakah anak-anak punya contoh lain pemanfaatan energi air? Silahkan anak-anak tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nah, selanjutnya kita menuju energi berikutnya, yaitu energi angin. Apa saja manfaat energi angin? Ya, energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Biasanya memakai kincir angin. Dan terdapat di negeri Belanda. Nah, selanjutnya dapat dimanfaatkan pula untuk mengeringkan pakaian. Biasanya bila cuaca sedang redup, kita dapat mengangin-anginkan pakaian kita. Nah, selanjutnya energi bunyi. Energi bunyi dapat dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Contohnya ketika kalian berbicara atau saat ibu berbicara seperti ini. Nah, coba kalian pegang tenggorokan kalian atau kalian pegang leher kalian. Nah, ketika kalian berbicara, leher kalian akan bergetar. Itu disebut sumber bunyi atau sumber suara. Nah, sumber bunyi dapat dihasilkan dari 3 hal, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Misalnya ketika kalian mendekatkan telinga kalian di meja, kemudian tidak sengaja teman kalian memukul meja, maka bunyi yang akan kalian dengarkan sangat keras. Kemudian ketika kalian mendengarkan suara bu guru seperti ini adalah bunyi yang bisa kalian dengar melewati benda gas atau udara. Kemudian bunyi yang bisa kalian dengar melalui benda cair, misalnya kalian
mendekatkan telinga kalian ke ember yang berisi air. Dan kalian memukul ember tersebut, maka kalian juga dapat mendengar bunyi. Seperti itu contohnya. Nah, bunyi ini bermanfaat supaya kita dapat mendengar informasi melalui alat pendengaran kita. Nah, alat pendengaran kita namanya apa anak-anak? Ya, telinga. Pintar sekali. Selanjutnya ada energi apa lagi? Tadi kita sudah menyebutkan energi matahari, kemudian energi air, energi angin, energi bunyi. Lalu ada energi gerak atau energi kinetik. Nah, energi kinetik ini dihasilkan dari benda yang bergerak. Misalnya saja pada pembangkit listrik tenaga air. Itu ada turbin yang bergerak yang nanti dapat menghasilkan arus listrik. Selanjutnya ada juga ketika kalian mengayuh sepeda, itu akan menimbulkan energi gerak sehingga sepeda yang kalian kayuh akan bergerak. Selanjutnya yang terakhir ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Apa saja contoh benda-benda yang bermuatan listrik? Ada yang tahu? Ya, contohnya adalah bola lampu. Kemudian ada juga blender, televisi, kipas angin, setrika, mesin cuci, dan oven atau microwave. Adakah benda-benda lain yang memanfaatkan energi listrik? Jika ada, anak-anak bisa menuliskan contohnya di kolom komentar. Siap anak-anak hebat? Nah, anak-anak, kalian sudah paham ya tentang materi macam-macam energi serta contoh-contoh serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita pelajari tadi. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya tentang perubahan energi. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari terdapat berbagai perubahan energi. Misalnya saat kita melakukan sesuatu atau kita menggunakan benda tertentu. Contohnya adalah sebagai berikut. Simak penjelasan Bu Guru. Yang pertama, ketika anak-anak menggosokkan tangan anak-anak. Ayo coba digosokkan tangannya. Terjadi perubahan apa ya? Yang pertama, ketika anak-anak menggosokkan tangan anak-anak, anak-anak telah melakukan energi gerak atau energi kinetik. Kemudian apa yang anak-anak rasakan ketika menggosokkan tangan? Ya, tangan anak-anak berubah menjadi panas. Jadi energi yang dihasilkan energi apa? Energi panas. Dari energi gerak berubah menjadi energi panas. Pintar sekali. Kedua, ketika anak-anak melakukan tepuk tangan. Ayo, tepuk tangan. Nah, ketika anak-anak tepuk tangan, anak-anak melakukan energi gerak atau energi kinetik seperti tadi. Kemudian, energi apa yang dihasilkan? Ya, yang dihasilkan adalah energi bunyi. Tepuk tangan untuk anak-anak pintar. Selanjutnya, pada alat-alat elektronik anak-anak. Misalnya, pada bola lampu, perubahan energi apa yang terjadi ketika anak-anak menekan saklar? Ya, perubahan dari listrik menjadi cahaya, sehingga lampu yang anak-anak nyalakan dapat menyala dengan terang seperti ini. Nah, selanjutnya Bu Guru ingin tanya, pada alat blender terjadi perubahan energi apa ya? Ya,
dari energi listrik menjadi energi gerak. Sehingga mata pisau pada blender tersebut akan bergerak dan dapat menghancurkan makanan. Nah, perubahan energi pada blender tersebut juga terjadi pada kipas angin. Iya, pinter. Pada kipas angin juga terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Ketika anak-anak menghubungkan kipas angin ke listrik, maka terjadi perubahan energi. Baling-baling pada kipas angin akan bergerak sehingga dapat menyejukkan tubuh anak-anak. Seperti itu. Bisa dipahami? Selanjutnya, Bu Guru punya contoh alat-alat elektronik lain. Misalnya pada setrika listrik. Apa perubahan energi yang terjadi? Ya, pada setrika listrik terjadi perubahan energi. Dari listrik ketika anak-anak menghubungkan ke listrik ke energi panas. Sehingga setrika listrik tersebut dapat menghaluskan pakaian anak-anak. Nah, hal serupa juga terjadi pada pemanggang roti atau terjadi juga pada oven listrik. Ketika anak-anak menghubungkan ke listrik, maka oven dan pemanggang roti tersebut akan menghasilkan energi panas. Pintar. Nah, kemudian pada alat elektronik seperti radio, apa perubahan energi yang terjadi? Ya, dari energi listrik diubah menjadi energi suara. Kalau alat elektronik berupa televisi, handphone, dan komputer, apa perubahan energi yang terjadi? Ada yang tahu? Ya, perubahan energi yang terjadi pada elektronik seperti handphone, televisi, laptop, dan komputer adalah perubahan energi listrik dari energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Bisa dipahami ya anak-anak contoh-contoh perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi supaya tidak mudah habis. Contohnya apa saja? Ya, ada energi matahari, kemudian energi angin, energi air, energi panas bumi atau geotermal, kemudian energi air laut, dan energi bio. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, energi matahari. Seperti yang kita tahu ya anak-anak, energi matahari adalah energi yang paling besar di bumi kita ini. Nah, energi matahari banyak sekali manfaatnya, seperti yang telah kita pelajari tadi. Nah, salah satu pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif adalah melalui alat panel surya. Nah, alat panel surya ini mengumpulkan energi matahari, kemudian diubah menjadi energi listrik. Seperti itu. Biasanya digunakan di rumah-rumah warga atau juga pada lampu jalan. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, yang kedua ada pemanfaatan energi alternatif, yaitu energi angin. Energi angin yang kita tahu dapat dimanfaatkan sebagai PLTP. Apa itu PLTP? PLTP adalah singkatan dari
pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Nah, angin dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Misalnya yang Ibu contohkan tadi, dengan cara memasang kincir angin yang sangat besar, kemudian akan diubah menjadi energi listrik. Nah, di negeri Belanda tidak hanya memanfaatkan angin sebagai energi listrik. Nah, energi angin ini juga dimanfaatkan untuk irigasi dengan cara memasang kincir angin yang sangat besar. Kemudian kincir angin yang sangat besar tersebut menghasilkan energi angin yang sangat besar dan dapat memutar turbin, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai untuk saluran irigasi di negeri Belanda. Nah, selanjutnya yang ketiga ada energi air. Energi air dimanfaatkan sebagai energi alternatif pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Pada PLTA, air hujan biasanya ditampung pada sebuah waduk atau bendungan. Kemudian dialirkan sehingga air yang dialirkan tersebut dapat memutar turbin dan memanaskan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik yang dapat dialirkan ke rumah-rumah kita, seperti yang terdapat di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Itu dimanfaatkan sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan listrik ke rumah-rumah warga. Selanjutnya ada juga pembangkit listrik tenaga geotermal atau yang dihasilkan dari sumber energi alternatif panas bumi atau geotermal. Nah, biasanya disebut PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, atau PLTG, pembangkit listrik tenaga geotermal. Biasanya pembangkit listrik tenaga uap atau geotermal ini terdapat di dekat gunung berapi. Nah, pada dekat gunung berapi biasanya banyak uap panas. Nah, kemudian ditampung dan diubah menjadi energi listrik. Bisa dipahami ya? Selanjutnya ada juga pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang air laut atau arus laut. Nah, cara kerjanya adalah dengan mengumpulkan arus laut. Kemudian arus laut tersebut akan memutar turbin dan memanaskan generator, sehingga dapat menghasilkan listrik yang dapat dialirkan ke rumah-rumah warga di daerah pesisir. Seperti itu ya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang sumber energi alternatif dari bahan bio atau dari tumbuhan. Nah, energi alternatif bio ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada biodiesel, kemudian bioetanol, dan yang ketiga ada biogas. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama ada biodiesel. Nah, pada biodiesel berasal dari tumbuhan yang mengandung minyak. Misalnya ada biji jarak dan bunga matahari. Nah, bahan bakar biodiesel ini dapat dimanfaatkan untuk mengganti solar. Yang kedua ada bioetanol. Bioetanol berasal dari berbagai macam tumbuhan. Misalnya saja ada singkong, ada jagung, dan ada juga yang berasal dari sagu. Nah, bahan
Bioetanol ini dapat digunakan untuk menggantikan bensin. Dan tentu saja yang terakhir, ada biogas. Berasal dari apa biogas? Ya, biogas berasal dari kotoran hewan. Nah, biogas ini dapat dimanfaatkan untuk menggantikan gas untuk keperluan memasak. Itu tadi adalah pembahasan kita tentang berbagai macam sumber energi alternatif serta pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, kita sudah belajar apa saja hari ini? Ya, kita sudah belajar tentang berbagai macam sumber energi. Kemudian pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga telah belajar tentang perubahan bentuk energi di sekitar kita. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang sumber energi alternatif di sekitar kita dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar anak-anak lebih memahami materi yang telah kita pelajari pada hari ini, ayo kita menuju ke sesi pendalaman materi berikut ini. Semangat belajar ya anak-anak, ikuti pembelajaran hari ini hingga usai. Selamat datang di seri pendalaman materi tentang energi pada peserta didik kelas 4. Nah, yang pertama, apa yang anak-anak ketahui tentang energi? Coba sebutkan. Ya, energi adalah segala sesuatu yang memiliki kekuatan. Lalu yang kedua, Bu Guru punya banyak gambar energi. Ada energi matahari, energi air, energi panas, energi angin, energi bumi, dan energi listrik. Lalu ada juga berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Ada memasak, menjemur, mencuci, mendengar musik, penyerbukan, dan membuat jus. Nah, pasangkan gambar pemanfaatan energi berikut ini. Coba kita pasangkan bersama-sama. Yang pertama, matahari. Gunanya untuk apa ya? Nah, sekarang kita pasangkan gambar pemanfaatan energi berikut ini. Yang pertama, energi matahari. Gunanya untuk apa ya? Ya, untuk menjemur pakaian. Betul. Lalu, energi air. Fungsinya untuk apa ya energi air? Ya, betul. Untuk mencuci, untuk mandi, untuk irigasi. Pintar. Selanjutnya ada energi panas. Kegiatan apa yang memanfaatkan energi panas? Betul, kegiatan memasak bersama ibu. Lalu selanjutnya ada energi angin. Fungsinya untuk apa? Ya, energi angin dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan. Selanjutnya ada energi bunyi. Fungsi energi bunyi untuk apa? Ya, untuk mendengarkan musik. Betul sekali. Lalu ada juga energi listrik yang terakhir. Fungsinya adalah untuk membuat jus pada blender. Nah, itu tadi adalah pemanfaatan jenis-jenis energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah paham ya anak-anak? Nah, anak-anak tentu pernah memanfaatkan berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, seperti matahari, air,
api, angin, bunyi, dan listrik. Tugas anak-anak nanti membuat sebuah cerita tentang pengalaman memanfaatkan salah satu bentuk energi di masa pandemi COVID sekarang ini. Bisa dipahami ya? Nah, lalu kita akan menjawab soal-soal tentang energi alternatif berikut ini. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar PLTA. Gambar tersebut memanfaatkan salah satu sumber energi alternatif, yaitu, coba anak-anak menjawab. Ya, yang dimanfaatkan pada gambar tersebut adalah energi alternatif, yaitu air. Untuk keperluan apa anak-anak? Ya, untuk keperluan PLTA. Selanjutnya, yang kedua ada gambar kincir angin. Perhatikan gambar di bawah ini. Energi alternatif yang terdapat pada gambar tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTP yang memanfaatkan energi angin. Pintar sekali. Selanjutnya, coba perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat gambar energi yang sangat besar pada yang menyinari bumi. Gambar apa itu anak-anak? Ya, gambar matahari. Sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dengan alat yang disebut apa hayo yang digunakan di rumah-rumah warga atau di lampu-lampu jalan. Iya, nama alatnya adalah panel surya. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Energi alternatif tersebut biasa dimanfaatkan masyarakat daerah. Itu gambar apa ya anak-anak? Itu adalah gambar pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau arus laut. Nah, biasanya masyarakat yang memanfaatkan energi tersebut berada di daerah pantai atau pesisir yang berada di dekat laut. Ya, pintar. Lalu, soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ada gambar gunung berapi. Pada daerah tersebut dapat memanfaatkan sumber energi alternatif yang disebut apa anak-anak? Betul, geotermal atau panas bumi. Selanjutnya, ada 6 pernyataan yang berada di dalam kotak. Lalu coba kita lihat perintah atau pertanyaan yang diberikan. Nah, di sini ada perintah. Lengkapi bagan energi alternatif bio berikut. Nah, lalu disediakan tabel. Selanjutnya kita lengkapi. Energi alternatif bio ada 3. Biodiesel, bioetanol, dan biogas. Lalu kalau biodiesel itu berasal dari apa anak-anak? Ya, dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Lalu kalau bioetanol berasal dari apa? Ya, dari bahan biji-bijian yang mengandung minyak, seperti biji bunga matahari dan biji jara. Nah, apa bahan yang dapat digunakan untuk membuat biogas? Ya, biogas berasal dari kotoran hewan. Pintar. Selanjutnya, apa fungsi masing-masing energi alternatif bio? Yang pertama, biodiesel.
Fungsinya untuk apa? Betul, sebagai pengganti solar. Kalau bioetanol, apa fungsi dari bioetanol? Nah, betul, sebagai pengganti bensin. Selanjutnya, apa fungsi dari biogas? Ya, sebagai pengganti gas untuk memasak. Nah, selamat, anak-anak sudah lulus dari pendalaman materi kali ini. Anak-anak hebat, sekarang kita tiba di akhir pembelajaran. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Tepuk jari satu tuh, tepuk jari dua wah, tepuk jari tiga, tepuk jari empat pat, tepuk jari lima, bertepuk semua, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selamat melanjutkan aktivitas anak-anak. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.